Itu kosong diisi dulu ya. Yang belakang itu maju ngisi yang kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihul jalsah مثل ما له آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون ومثل ما له الإمام شريف الدين أبي عبد الله محمد البصيري الله يدخل نياتنا بنياتهم وعملنا بعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم وعلومنا بعلومهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذه الجلسة وهذه القراءة النافعة وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين نهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم بكل مصطدم مولاي وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخام مولاي المشدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أفلامهم حرف جسم غير منعجم مولاي شاك السلاح لهم سمات تميزهم والورد يمتاز بسمة عن السلام مولاي تهدي إليك رياح النسر نشرهم وتحسب الزهر في الأكمام كل كمي مولاي كأنهم في ظهور الخيل نابت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم مولاي طارت قلوب العدا من باسم فرقا فما تفرق بين البام والبهام مولاي
ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوا الأسد في أجامها تجيمي مولاي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم مولاي أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجام مولاي كم جدلت كلمات الله من جديل فيه وكم خصم البرهان من قاسم مولاي كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتوم مولاي وسلم دائما يا ربي بالمصطفى بلغ من سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wasilatina al-uzma ilaik fi istijabati ma da'aunah wa tahqiqi ma rajaunah wa ghafri ma janainah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali fasal masih di dalam pembahasan jihadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu humul jibalu fasal anhum musadimahum madza ra'a minhumu fi kulli mustadami. Mereka Nabi Muhammad SAW dan pasukan-pasukan beliau, sahabat beliau, itu apabila sudah di dalam medan peperangan, maka kokohnya itu ibarat gunung. Maka tanyakan kepada yang pernah berhadapan dengan mereka, apa yang terjadi dan apa yang mereka lihat di setiap pertempuran. Wasal Hunainan, tanyakan gimana perang Hunain. Wasal Badran, gimana perang Badar. Wasal Uhudan, gimana perang Uhud. Fusulu hatfin lahum adha minal wakhami. Maka ketika kejadian tersebut akan menjawab bahwasanya terjadinya kematian bagi musuh itu lebih ganas dibandingkan wabah yang menular. Al-musdiril bidhi humran ba'dama waradat minal ida kulla muswaddin minal limami. Pedang yang putih berkilau yang dimiliki oleh sahabat Nabi itu berubah menjadi berwarna merah karena banyaknya menerjang daripada musuh-musuh yang dihadapinya. Wal katibina bi sumril khatti ma tarakat aqlamuhum harfa jismin ghaira munajimi. Mereka ibarat menulis khat pada tubuh musuhnya dengan tombak-tombak sehingga tidak ada satupun bagian daripada tubuh musuh yang terlepas daripada tusukan tombak tersebut. Syakis silahi lahum simatu majizuhum
wal wardu yamtazu bisima anisalami. Mereka itu kalau sudah menggunakan senjata, para kesatria itu sahabat Nabi, maka mereka itu berbeda, punya ciri khas. Ibarat bunga mawar itu berbeda dengan pohon salam. Pohon salam itu pohon tertentu yang jelas bentuknya kan jauh berbeda. Bunga mawar itu tentunya jauh lebih indah. Bunga mawar sama rumput beda apa enggak? Beda jauh. Tuhdi ilaika riyahun nasri nashrahumu fatahsabu zahra fil akmami kullakami. Angin kemenangan mengirimkan kepadamu harumnya kabar gembira dari bala tentara tersebut. Maka engkau menyangka di balik kelopak tersebut ada bunga, ternyata di baliknya adalah para prajurit. Bahwa kabar kemenangan itu semerbak harum membawa wanginya kepada seluruh penjuru. Di situ di dalam kabar kemenangan tersebut ada prajurit-prajurit menggunakan perisai besi, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ka'annahum fi dhuhuril khairi nabturuban min syiddatil hazmi la min syaddatil huzumi. Mereka kalau sudah naik kuda, kokohnya itu, tegarnya itu ibarat pohon-pohon berada di bukit yang tinggi. Mereka sangat kokoh karena kuatnya mental mereka, bukan karena kuatnya ikatan tali pelana mereka. Tarat qulubul aida min ba'sihim faraqan fama tufarriqu bainal bahmi wal buhami. Hati musuh itu menjadi gentar ketakutan karena menyaksikan betapa kuatnya kaum muslimin, hingga akhirnya mereka nggak bisa membedakan antara gerombolan anak domba ataupun pasukan kesatria. Sudah lawan kaum muslim itu sekalipun mungkin sama orang yang lemah itu sudah ketakutan dulu, apalagi sama yang jagoan. Sama orang lemah itu mereka sudah ketakutan terlebih dahulu. Nah, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Barang siapa yang pertolongannya itu bersumber dari Rasulullah, maka apabila dia bertemu harimau di hutan belantara, niscaya harimau itu akan tunduk dan takluk kepadanya. Walan tara min waliyin ghaira muntasirin bihi wala min aduwin ghaira munqasimi. Berkat Nabi Muhammad, engkau tidak akan melihat min waliyin, satu pun di antara kekasih Allah, wali penolong Nabi Muhammad, kecuali muntasirin, dia pasti akan mendapatkan kemenangan bihi dengan Nabi Muhammad, wala min aduwin ghaira munqasimi, dan kamu juga akan menyaksikan tidak ada satupun musuh yang luput, pasti mereka semuanya dalam kekalahan. Ahalla ummatahu fi hirzi millatihi kallaythi halla ma'al ashbali fi ajami. Nabi Muhammad SAW menjaga umatnya dalam benteng yang kokoh, sebagaimana singa menjaga anak-anaknya ditempatkan dalam hutan belantara yang aman. Kam jaddalat kalimatullahi min jadalin fihi wa kam khosamal burhanu min khosimi. Seringkali ayat suci Al-Quran menjatuhkan para penantangnya dalam berdebat, dan betapa banyak dalil yang kokoh dalam Al-Quran mengalahkan orang-orang yang memusuhi. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wat ta'dibi fil yutumi. Cukuplah mukjizat agungnya Nabi Muhammad adalah beliau itu seorang yang ummi, berada di dalam masa jahiliyah, wa ta'dibi fil yutumi, dan orang yang terdidik padahal beliau terlahir dalam keadaan yatim. Ini terjemahnya kurang lebih seperti itu. Nah, saya rangkum dikit. Ini menceritakan bagaimana kokohnya perjuangan kaum muslimin. Bagaimana kalau mereka itu ketika sudah perangan itu ibarat gunung. Ibarat gunung. Jadi orang itu kalau perang itu kan kalau sudah keadaan kepepet itu jalan paling aman ngapain? Lari, iya kan? Lah nggak ada sejarahnya umatnya Nabi Muhammad, sahabat ini lari itu nggak pernah ada. Ya mereka perang, dihadapi sampai tetes darah penghabisan. Itu Ibul Jibal. Lah ini kita akan membahas pertama nanti tentang jihad dulu. Yang kedua nanti kan dibahas itu fihib apa? Yang kalimatullah min jadilin itu adalah jihad pemikiran. Jadi kalau orang lihat kok hanya bung, ini kan tadi ceritanya perang, kok akhirnya kok cerita masalah umi, masalah Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan ya yatim. Jadi jihad itu ada dua. Ada jihad itu dengan fisik, ada jihad itu dengan pemikiran, jihad bil ilmi. Dan nanti kedua-keduanya ini itu semuanya dijalankan oleh Rasulullah SAW. Nah sekarang ini kita itu tidak ada perintah untuk jihad dengan fisik. Anda mau perang lawan siapa sekarang?
Ya ada ya, kita kan tidak berhadapan dan tidak berjumpa dengan musuh. Kita ini nggak berhadapan dan tidak berjumpa dengan musuh kita ini. Nah, tapi kita semuanya itu menghadapi perang pemikiran, yang mana kita semuanya harus membekali diri kita dengan senjata ilmu agama. Begitu. Nah, nanti ini kita jelaskan dulu. Humul jibalu fasal anhum musadimahum. Mereka itu ibarat gunung. Tanyakan sampai sudah berhadapan dengan mereka. Apa yang mereka lihat di dalam setiap perperangan itu? Bagaimana lihat umat Islam, sahabat-sahabat Nabi itu, mereka diibaratkan seperti gunung, karena kalau sudah berperang itu tidak ada satupun yang bisa menjadikan mereka itu gentar ataupun takut ataupun mundur, nggak ada. Mereka tetap tegar dan tetap terus menghadapi musuh-musuhnya. Wasal Hunainan, tanyakan itu gimana itu ketika perang Hunain. Wasal Badran, tanyakan ketika perang Badar. Wasal Uhudan, dan ketika perang Uhud, gimana itu yang terjadi? Wabah kematian, penyakit yang paling mematikan itu tidak sebanding dengan apa yang terjadi pada orang-orang kafir ketika berhadapan dengan pasukan kaum muslimin di peperangan tersebut. Yang pertama tadi diceritakan adalah wasal Hunainan, yaitu perang Hunain. Nah, perang Hunain itu adalah satu perang yang terjadi setelah Fathu Makkah. Nah, kurang lebih ketika itu yang ikut berperang bersama dengan umat Islam ada sekitar 12.000 orang. Banyak jumlahnya. Banyak jumlahnya. Itu yang ikut Fathu Makkah ada 10.000. Orang-orang Mekah yang sudah bergabung itu sekitar ada 2.000. Ada 2.000 orang. Sudah ada 2.000 orang ketika itu. Nah, perang Hunain ini itu disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala surat At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kalian di tempat-tempat yang banyak, dan juga Allah menolong kalian ketika perang Hunain. Ketika kalian merasa kalian sombong, wow jumlahnya banyak, dan akhirnya kalian tahu ternyata jumlah banyak itu nggak ngaruh sama sekali, dan kalian akhirnya mendapatkan satu kondisi yang terdesak, bumi terasa sempit bagi kalian, dan kalian akhirnya lari ke belakang dan tercerai-berai. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Dan Allah menurunkan ketenangannya, sakinahnya atas rasulnya dan atas kaum mukminin. Wa anzala junudan lam tarauha. Dan Allah menurunkan pasukan yang kalian enggak bisa lihat. Wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah mengadab mereka orang-orang yang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan itu adalah balasan untuk orang-orang yang kafir. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala may yasha' wallahu ghafurur rahim. Terus itu Allah menerima tobat dari orang-orang yang Allah kehendaki, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, dan juga Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Nah, jadi perang Hunain itu ketika terjadi itu ketika Fathu Makkah, itu suku-suku antara Mekah Taif itu, dari arah ke Taif itu ada namanya suku Hawazin. Itu merasa marah. Mereka merasa marah, akhirnya mereka mengumpulkan pasukan, pokoknya mau memerangi kaum muslimin. Pemimpinnya namanya Malik bin Auf. Nah, ketika itu berhasil mengumpulkan itu 30.000 orang. Kaum muslimin 12.000 sudah. Loh, biasanya perang itu kan jumlahnya mesti nggak seimbang. Ya mereka jadi ya sudah menganggap ini pasukannya sangat banyak. Akhirnya berada di Hunain. Kemudian setelah itu strateginya orang-orang Hawazin ketika perang Hunain itu mereka bawa harta-harta mereka semuanya, bawa anak mereka dan istri mereka semuanya. Kata Malik bin Auf, mereka akan saya paksa untuk perang mati-matian. Kenapa? Karena lihat hartanya, anaknya, bahkan istrinya itu di belakangnya. Jadi itu strateginya agar menguatkan mental seperti itu. Jadi mereka akan berperang mati-matian. Waktu itu ditentang juga sama tokoh-tokoh dari Hawazin. Malik, ada apa? Suruh bawa anak perempuan,
perempuan-perempuan, anak-anak kecil, istri suruh bawa, harta suruh bawa. Kalau seandainya mereka kalah, itu jadi kerugian yang nyata loh. Enggak, pokoknya kita enggak akan kalah. Mereka akan kita paksa, mentalnya akan perang mati-matian. Kenapa? Karena takut kehilangan keluarganya. Tetap nekat. Di awal peperangan ketika itu, ini orang-orang Hunain, orang-orang Hawazin itu punya strategi sampai akhirnya bisa memukul mundur pasukan kaum muslimin. Bisa dipukul mundur pasukan kaum muslimin. Dia bukan mundur lari, bukan ya, dipukul mundur. Beda ya. Beda, orang sengaja mundur dan didorong kemudian dia ke belakang. Dipukul mundur pasukan kaum muslimin ketika itu. Maka ketika lihat Nabi Muhammad SAW itu peperangan sudah semakin sengit, Nabi ngambil tanah, kemudian tanah itu dilemparkan sama Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi mengatakan syahatil wujuh, ini akan mengenai wajah-wajah yang buruk. Maka dikatakan bahwasanya tidak ada satupun orang kafir di hari itu kecuali semua matanya kena pasir dari Nabi Muhammad. Dan yang ada bersama Nabi siapa? Yang ada bersama Nabi, yang di dekatnya Nabi kita itu Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya, dan Abu Sufyan. Abu Sufyan yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah, itu sudah ada di samping Nabi dan perang bersama dengan Nabi Muhammad SAW ketika itu. Anda bisa bayangkan betapa berubahnya lawan jadi kawan. Cepet loh ini. Fathu Makkah ini kan baru masuk Islam kan Abu Sufyan. Perang Hunain, Abu Sufyan itu sudah berada di sampingnya Nabi, membela Nabi mati-matian. Kira-kira kalau hanya sekedar pencitraan mau nggak korban nyawa Abu Sufyan? Nggak mau kan? Anda bisa bayangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau bukan hanya jagoan dalam memenangkan pertempuran, tapi dalam memenangkan hati manusia. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini baru musuh. Abu Sufyan ini ketika Nabi Fathu Makkah itu awal masih musuh ini. Masih siap menghadang Rasulullah ketika itu. Abu Sufyan. Tapi beberapa saat kemudian jadi orang yang membela Rasulullah. Luar biasa. Satu hal yang luar biasa ketika itu. Abu Sufyan ketika Nabi Muhammad SAW itu masuk ke kota Mekah, Abu Sufyan itu kan sama Abbas bin Abdul Muthalib terus akrab memang. Rasulullah SAW menyatakan barang siapa masuk masjid aman, barang siapa masuk rumahnya maka dia akan aman, dan barang siapa masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia akan aman. Disebut namanya oleh Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad menyatakan masuk rumahnya dia yaitu Abu Sufyan maka akan aman. Padahal ini orang yang memprakarsai perang Uhud, memprakarsai perang-perang, yang sudah berbuat zalim, sudah membunuh sahabat Nabi, berbuat jahat pada Nabi. Tapi begitu Nabi masuk Mekah, Nabi menyatakan masuk rumahnya dia aman, dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Abu Sufyan ketika dengar itu nanya sama Abbas, yang dimaksud Abu Sufyan siapa ini? Jadi masih nggak pede kalau itu dirinya nggak pede. Yang dimaksud Abu Sufyan siapa? Abbas nanya, lah di Mekah ada Abu Sufyan selain kamu? Nggak ada. Ya sudah ya kamu berarti. Masuk rumah saya aman. Kata Abbas, hakadha dinu Muhammad, itulah agamanya Muhammad. Itulah agamanya Muhammad. Abu Sufyan masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Bahkan bukan cuma masuk Islam, jadi cinta sama Nabi. Bahkan itu ada seorang namanya Syaibah. Nah, ini masih dalam kondisi-kondisi perang ini namanya Syaibah. Syaibah itu mau nyerang Nabi dari belakang ketika itu. Mau nyerang Nabi, sudah ngayunkan pedangnya begini, lihat cahaya, dia kaget. Betul lihat Nabi Muhammad oleh dia, ya Syaib, udnu minni. Sini dekat sama aku. Dipegang dadanya Rasulullah. Allahumma a'idhu minasyaitan. Ya Allah, jadikan dia terlindung daripada setan. Didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Syaibah yang awalnya sebelum Islam, Syaibah itu pernah sumpah begini, demi Allah, seandainya seluruh makhluk di alam ini masuk ke dalam agamanya Muhammad, saya nggak akan masuk ke agamanya Muhammad.
Jadi saking bencinya sama Nabi, mengatakan apa? Nabi lebih saya cintai daripada pendengaranku, penglihatanku, bahkan daripada jiwaku. Berbalik jadi membela Nabi, bahkan rela mati demi Nabi Muhammad. Dipegang dadanya oleh Rasulullah SAW. Anda bayangkan coba, orang kafir datang kepada Nabi niat membunuh Nabi. Apa yang dia dapat? Dipegang dadanya sama Nabi, berubah jadi orang yang cinta sama Nabi. Kita umat Nabi Muhammad datang ke masjid ini nunjukkan cinta kita sama Nabi Muhammad. Insya Allah kita pulang dari sini dirubah kehidupan kita jadi kehidupannya muhibbin, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Itu perang Hunain. Jadi kaum muslimin dipukul mundur karena memang strateginya luar biasa orang-orang Hawazin ketika itu. Nah, ketika itu Abbas bin Abdul Muttalib teriak, panggilkan, Aina ashabu syajarah, mana orang-orang yang dibaiat di bawah pohon? Aina ashabu suratil Baqarah, mana orang-orang yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah? Diteriakin semua. Abbas itu suaranya keras. Maka setiap orang itu dengar suaranya Abbas yang awalnya itu sudah dipukul mundur, berbalik bahkan menjadi seperti mendapatkan energi ekstra lawan musuh sampai musuhnya akhirnya kalah semuanya. Itu yang terjadi ketika perang Hunain. Jadi musuh yang sempat mukul mundur sudah senang. Begitu lihat, Anda bisa membayangkan seorang mungkin pasukan lihat lawannya udah mundur, tiba-tiba hanya karena suara bisa berbalik, bahkan punya energi ekstra yang sebelumnya mungkin tidak muncul energi itu menjadi muncul, bahkan mengalahkan dirinya. Itu terjadi ketika perang Hunain. Kemudian juga ketika perang Badar. Perang Badar ini singkat cerita aja, semua kita kan sudah tahu. Rasul itu keluar menghadang kafilahnya Abu Sufyan, kafilah dagang, bukan mau perang. Jadi peralatan seadanya ketika itu. Keluar Nabi Muhammad mau menghadang Abu Sufyan. Abu Sufyan dengar. Abu Sufyan putar jalan, nyuruh orang ke Mekah kasih tahu Muhammad menghadang kita. Orang-orang Mekah siap-siap perang. Orang-orang Mekah siap-siap perang. Nah, ketika itu akhirnya Nabi Muhammad SAW sudah sampai di Badar. Orang-orang Mekah udah datang. Kata Abu Sufyan, ini saya udah selamat kok. Enggak, sudah siap perang ini. Akhirnya Rasulullah SAW juga, gimana ini? Ini perang apa enggak ini? Maka ketika itu Miqdad bin Aswad mengatakan, ya Rasulullah, la naqulu kama qalat Banu Israel, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kita enggak akan seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Nabi Musa, silahkan kamu pergi, kamu dan Tuhanmu berperang, kita akan nunggu duduk di sini. Enggak. Tapi kita akan mengatakan idhab anta wa nahnu ma'aka nuqatil an yaminik wa shimalik. Kita berangkat, saya akan perang, saya akan ada di kananmu dan akan ada di kirimu. Bahkan saya wallahi law khatta binana dhahdhaha hadzal bahr la khadnahu ma'ak. Kalau kamu ngajak kita menembus lautan, kita akan tembus lautan itu bersama dengan kamu. Atau kalimat-kalimat yang menunjukkan seperti itu. Langsung senang Nabi Muhammad. Malam hari itu Rasulullah SAW itu doa. Rasulullah SAW itu doa angkat tangan sampai ridaknya itu jatuh. Sampai ridaknya itu jatuh. Sampai dari doanya sampai Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, Allah enggak akan menyanyiakan engkau. Allah pasti akan memenuhi janjinya. Dan ada doanya, ya Allah, kalau sampai pasukan ini kalah, ya Allah, enggak ada yang lagi menyembah engkau di muka bumi ini, ya Allah. Seperti itu doanya Nabi Muhammad. Nah, ketika sudah mulai peperangan, Nabi Muhammad SAW melihat, ini kita menang. Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun membawa pasukan. Kemudian kita pernah mengkaji dari beberapa tarikh, itu ketika perang Badar itu memang ada beberapa sahabat yang menyaksikan kejadian yang aneh. Itu jadi dia berhadapan sama musuh, belum sempat mukul, musuhnya udah jatuh duluan. Didului sama malaikat ternyata. Didului oleh para malaikat. Nah, ketika mau perang Badar itu, maka ketika itu mereka minta mubarozah. Mubarozah itu jadi perang satu lawan satu dulu. Maju nih orang-orang kafir Quraisy yang sombong-sombong. Ada Utbah bin Rabi'ah itu maju, ada Syaibah,
Ada Walid bin Utbah maju. Ketika maju Nabi Muhammad nyuruh sahabat Ansor ngadepi mereka. Kata orang kafir, saya tidak mau, saya minta yang dari kaum kami, yang setara dengan kami. Jadi mesti ngeremehkan orang Ansor ketika itu, orang kafir Quraisy. Lawan Ansor kita tidak mau. Nabi Muhammad dibilang begitu, ya udah, kirimkan Ubaidah bin Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jagoan semuanya. Hamzah dan Sayyidina Ali sebentar sudah keok musuhnya, pergi ke alam kubur sudah. Yang Ubaidah bin Haris sama Utbah itu duelnya mungkin imbang. Kemudian itu Hamzah bantu Ubaidah dan akhirnya Utbah pun akhirnya juga menyusul, mati juga. Akhirnya ketika itu terjadilah peperangan, dan ketika itu pasukan kaum muslimin itu mendapatkan kemenangan di peperangan Badar. Di situ juga nampak kecerdasan Rasulullah SAW ketika ada mata-mata yang kita anggap itu. Nah, jumlahnya kalian berapa? Bingung tanya jumlah, itu kan nggak pakai ngitung. Nabi SAW nanya, ya udah gini aja. Sekali makan nyembelih unta berapa? Nyembelih unta 10. Ya udah, berarti jumlahnya kalian 1000. Bener 1000 ternyata. Nabi bisa ngukur, unta 1 itu bisa untuk makan 100 orang. Berarti kalau untanya 10 berarti untuk makan berapa orang? 1000 orang sekali makan. Itu bisa diukur sama Rasulullah SAW. Nah, ketika itu orang-orang kafir pulang dari perang Badar, mereka ketemu dengan Abu Sufyan. Sedih mereka gimana ini kita kalah. Ya udah, hasil dagang kita itu sekarang kita akan gunakan untuk kita semuanya ngalahkan Muhammad di pertempuran yang akan datang. Semuanya. Mereka mengerahkan pasukan luar biasa, menyiapkan, sampai akhirnya datanglah saatnya perang Uhud. Ketika itu Rasulullah SAW itu sudah ngasih isyarat, gini aja, kita ini tinggal ada di Madinah. Lah kalau mereka berusaha masuk baru kita perangi. Nah, ketika itu sebagian yang ada di situ itu minta enggak, kita keluar, kita hadapi mereka, kita perang. Dipaksa terus Nabi Muhammad. Itu kan hari Jumat, hari sholat, selesai Nabi Muhammad sholat, masuk ke rumahnya, keluar pakai pasukan perang. Baru ketika Nabi Muhammad pakai pasukan perang, yang maksa nyesal. Ya Rasulullah, udah usah, kita tunggu di sini aja, enggak apa-apa. Ini kita takutnya maksa. Nabi enggak. Seorang Nabi sudah pakai pakaian perangnya, ya udah pasti harus perang. Maju ke medan peperangan, ya ditinggal di masjid Abdullah bin Umi Maktum. Disuruh untuk bagian menjadi imam karena ma'dzur. Abdullah bin Umi Maktum itu secara zahir enggak ngelihat. Ma'dzur kalau ikut perang kan memang bukan bidangnya dia. Jaga masjid. Kemudian setelah itu yang lainnya berangkat. Nah, sampai berangkat ketika itu ada di hadapan Rasulullah SAW orang-orang kafir. Sisi kanan itu ada Khalid bin Walid, sisi kiri ada Ikrimah bin Abu Jahal. Ini dua orang perang sama Nabi, memerangi Nabi, tapi dua-duanya masuk Islam akhirnya. Khalid bin Walid di sisi kanan, Ikrimah itu ada di sisi kiri. Jadi Rasulullah kemudian mengangkat pedangnya. Man ya'khudhu hadzal sayf bihaqqih. Siapa yang berani ngambil pedang ini dan membayar haknya pedang ini? Ya Rasulullah, haknya apa? Haknya kamu gunakan pedang ini sampai habis-habisan untuk melawan musuh. Kata Abu Dujanah, saya akan ngambil dengan haknya Rasulullah. Memang terkenal Abu Dujanah itu seorang yang ahli perang. Dan satu diambil pedang, kemudian dia pakai imamah warna merah. Imamah warna merah. Orang-orang itu saya, wah Abu Dujanah kalau sudah pakai imam ini imamah kematian ini. Imam dia perang sampai dia mati atau yang dihadapannya yang mati semuanya. Abu Dujanah. Kemudian jalannya dengan gagah jalannya. Kata Nabi, lihat jalannya Abu Dujanah, wallah ini jalan begini, ini jalan yang paling dibenci sama Allah kecuali di tempat ini. Ini jalan begini nih, jalan sombong gini, ini Allah benci. Tapi kalau saat ini ya sombong, tidak apa-apa. Jadi Anda lihat betapa Islam itu ngatur itu sangat profesional gitu loh. Ada saatnya kita tuh bersikap lemah lembut, iya. Ruhama'u bainahum. Sama orang muslim ya kita lemah lembut. Sama orang kafir tunjukkan ketegasan kamu dong. Tunjukkan kewibawaan kamu, asyidda.
'alal kuffar. Tunjukkan. Abu Dujana jalannya sombong, kata Nabi, ini jalan dibenci Allah kecuali sekarang. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang dihadapi orang kafir. Akhirnya dikatakan itu Abu Dujana, katanya lihat, itu tidak berhadapan dengan orang kecuali dihadapi dia pasti langsung mati. Ngambil pedangnya Nabi itu dan membayar haknya beneran. Di hadapannya dihabisi semuanya ketika itu. Sampai akhirnya ketika itu Hamzah juga luar biasa. Hindun Hindun yang bencinya dengan Hamzah luar biasa, itu sudah nabur rebana, ayo memotivasi orang-orang kafir Quraisy. Tapi ternyata kalah ketika itu. Peperangan itu awal mereka terpukul mundur, cuma Hamzah ketika itu sudah diincar. Singkat cerita akhirnya pasukan panah yang ditugaskan sama Nabi 50 orang nggak boleh turun, ngeyel, turun. Akhirnya Khalid bin Walid dari belakang menyerang, terjadilah ketika perang Uhud, itu kaum muslimin dikeroyok dan akhirnya Sayyidina Hamzah itu meninggal dunia ketika itu. Tapi tetap dikatakan kaum muslimin ketika itu mereka ada orang-orang yang mentalnya kuat. Bahkan setelah mereka pulang ketika perang Uhud, perang setelah kalah, itu besoknya mereka balik lagi. Ada saya namanya Ghazwatu Hamra'il Asad. Dan kan ada kabar orang-orang kafir katanya menyerang lagi. Itu kaum muslimin Nabi Muhammad SAW menyuruhkan, besok kita akan keluar lagi dan siapapun yang ikut dengan kita ketika perang Uhud wajib ikut bersama kita keluar. Tidak ada satupun sahabat yang nggak datang. Mereka datang, ada yang kakinya patah tetap berangkat, ada yang badannya sekujur luka tetap berangkat, semuanya berangkat, nggak ada yang kelewatan. Sampai di sana, Ghazwatul Hamra'il Asad dengan gagah berani nunggu musuh, ternyata orang-orang kafir nggak jadi datang. Itu sejarah. Jadi mereka ketika itu berdarah-darah ini siap perang lagi. Kita bisa bayangkan. Humul jibalu fasal anhum musadimahum. Mereka itu adalah gunung-gunung yang kokohnya luar biasa. Itu adalah peperangan yang terjadi dalam kaum muslimin. Sebenarnya ada banyak peperangan yang luar biasa. Namun itu dari kisah-kisah yang bisa kita bawakan ini. Kemudian setelah itu nanti ini baca syair ya, yang tadi sudah kita terjemahkan, yang pedang mengkilat udah menjadi merah. Setelah itu menuliskan khot dan lain sebagainya tadi sudah kita jelaskan. Kemudian katakan mereka itu kaum muslimin ka'annahum fi dhuhuril khayli nabturuban min syiddatil hasmi la min syiddatil huzumi. Mereka kaum muslimin itu sudah di atas kuda, nabturuban. Mereka itu kokohnya ibarat gunung yang tinggi. Min syiddatil hazmi. Kenapa kokoh? Mereka kokoh karena mereka itu punya mental yang sangat kuat. Bukan karena pelananya bagus. Katakan kenapa kok mereka ini bisa nggak semangat perang? Sedang mereka itu kalau perang pilihannya dua-duanya bagus. Menang atau mati syahid. Menang atau mati syahid. Pilihannya semuanya itu kebaikan. Qul hal yatarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Jadi mereka itu kalau kita tunggu apa sih? Satu di antara dua kebaikan. Kalau tidak menang ya mereka itu bisa mati syahid gitu. Kemudian setelah itu waman takun bi Rasulillahi nusratu indal qaul usdu fi ajamiha tajimi. Barang siapa yang pertolongannya dari Rasulullah SAW, sekalipun yang dihadapi itu macan, maka itu semuanya akan menjadi enteng, akan menjadi tunduk dan patuh. Sekalipun yang dihadapi itu macan. Waman takun bi Rasulillahi nusratuhu. Barang siapa yang nusroh pertolongannya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita lihat sejarah sahabat itu kalau sudah niatnya itu nolong Nabi Muhammad, mereka itu dikorbankan semuanya. Bahkan nyawa mereka sekalipun itu siap mereka korbankan. Ini bukan termasuk yang hanya yang laki-laki loh, bahkan yang perempuan juga loh. Ada salah seorang perempuan namanya Nusaibah, itu pernah ikut perang. Itu ketika Nabi Muhammad SAW itu di perang Uhud. Ini Nusaibah ini maju ikut perang, kata Nabi, wallah ana lihat ke kanan ada dia, lihat ke kiri ada dia.
Anda bisa bayangkan betapa ganasnya itu perempuan berperang untuk membela Nabi Muhammad SAW. Betapa ganasnya itu mereka berperang untuk membela Rasulullah SAW. Bahkan terus seperti itu. Bahkan untuk yang ditawan-tawan sekalipun juga sama. Kekokohan hati para sahabat itu mengguncangkan hatinya orang-orang kafir. Pernah ada orang kafir yang masuk Islam ketika menyaksikan seorang sahabat. Sahabat ini dijebak. Setelah itu dijual sama orang kafir Quraisy. Ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Abu Sufyan lihat orang yang dijebak ini mau dihukum mati di depan orang banyak, disiksa, dimutilasi. Zaid ibn Dathina. Jadi ibn Dathina ini sudah dimutilasi, sudah berdarah-darah, udah nggak sadar. Abu Sufyan datang. Zaid, saya tanya demi Allah, sekarang ini kamu saya kembalikan ke keluarga kamu, duduk sama keluarga kamu, tapi Muhammad bawa ke sini, kita akan eksekusi, kita akan hukum mati Muhammad. Gimana menurut kamu? Maka kata Zaid ibn Dathina, ini udah nggak sadar, belum dengar nama kekasih Nabi Muhammad disebut. Zaid ibn Dathina langsung sadar, bahkan menjawab, demi Allah, jangankan aku, kau pulangkan gantinya Nabi Muhammad. Kalau seandainya kau pulangkan dan sebagai gantinya Nabi Muhammad di rumahnya bersama istrinya, keluarganya tertusuk duri, demi Allah aku rela mati demi satu duri yang menusuk Nabi Muhammad. Maka ketika itu Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammadah. Demi Allah, saya nggak pernah lihat orang mencintai orang lain seperti sahabatnya Muhammad mencintai Muhammad. Anda bayangkan, ini kalau kita renungkan dengan kehidupan kita, sahabat Nabi Muhammad rela mati demi satu duri yang menusuk Nabi Muhammad. Sekarang tanyakan pada diri kita masing-masing, perbuatan kita sehari-hari itu Nabi Muhammad tahu apa enggak? Tahu, pasti. Kemudian kalau kita berbuat yang buruk, Nabi Muhammad tahu apa enggak? Tahu. Sakit apa enggak? Sakit. Kalau sahabat rela mati demi satu duri yang menusuk kakinya Nabi Muhammad, maka berapa duri yang kita kirimkan setiap hari yang menusuk hatinya Nabi Muhammad? Karena perbuatan kita, karena kita enggak nyambung tali silaturahmi, karena kita ribut antara kaum muslimin, karena kita enggak lagi menghiraukan sunnahnya Nabi Muhammad, karena kita enggak lagi baca Al-Quran, karena kita udah enggak lagi peduli anak-anak kita tutup aurat apa enggak, kita enggak lagi peduli dengan ajaran Nabi, istri kita keluar pakai parfumnya dicium oleh banyak orang. Berapa duri yang kita kirimkan setiap hari yang menusuk hatinya Nabi Muhammad? Renungkan itu semuanya untuk kita. Jangan sampai kita ini Nabi Muhammad berjuang untuk demi kebaikan kita dunia akhirat, kita nyenangkan Nabi Muhammad belum bisa, tapi kita sudah berulang kali membuat sedih hatinya Nabi Muhammad SAW. Minimal kalau kita belum bisa nyenangkan Nabi, minimal kita jangan sampai membuat susahnya hatinya Rasulullah SAW. Insyaallah kita menjadi umat-umat yang bisa menyenangkan hatinya Nabi, dan bukan hanya kita mencintai Nabi, tapi Nabi juga mencintai kita semuanya. Insyaallah. Adzan dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والولي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kemudian setelah itu kita lanjut bahwasanya di setelahnya wa kam jaddalat kalimatullahi min jadalin fihi wa kam khasamal burhanu min khasimi. Berapa banyak orang yang mengajak berdebat Nabi Muhammad SAW tentang ayat-ayat suci Al-Quran dan turun ayat suci Al-Quran, menjawab debat-debat itu, hujah-hujah itu dipatahkan semuanya dengan logika yang kuat. Dan berapa banyak bukti-bukti kenabian, mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW itu menjawab dan membungkam orang-orang yang mempertanyakannya. Di antaranya pernah terbelahnya bulan dan beberapa peristiwa yang lainnya, menunjukkan agama ini itu dikawal bukan hanya dengan peperangan. Memang peperangan itu ketika diserang tentu harus ada yang perang, namun agama ini juga dikawal dengan ilmiah. Agama ini dikawal juga dengan ilmu pengetahuan, juga dengan logika. Makanya seringkali Nabi Muhammad SAW itu menggunakan logika untuk menyadarkan sahabat-sahabatnya dan untuk mengajak orang menyembah agama Islam. Itu seringkali itu konsep Al-Quran itu kan konsep yang menjelaskan, yang ngajarkan kepada kita logika berpikir yang bagus. Di antaranya itu pernah ada satu orang yang datang sama Nabi pamit mau zina. Nabi itu jawabnya dengan sangat simpel aja. Kamu seneng enggak kalau ibumu yang dizinai? Enggak. Orang lain juga sama, enggak seneng ibunya dizinai. Kamu seneng enggak kalau anak perempuan kamu yang dizinai? Enggak. Orang lain juga sama, enggak seneng anak perempuannya dizinai. Saudari perempuan kamu dizinai, kamu seneng? Enggak. Ya udah. Ada dipegang dadanya sama Nabi. Akhirnya orang ini logikanya udah enggak seneng sama zina, ditambah doanya Nabi, akhirnya orang ini jauhkan daripada perbuatan zina. Begitu. Jadi banyak sekali agama Islam ini yang dikawal dengan logika, yang dikawal dengan ilmu pengetahuan. Dan itu akan kita dapati apabila kita mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga kita akan mengkaji
daripada sirah, daripada sejarah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wat ta'dibi fil yutumi. Cukup sebagai suatu kemukjizatan Nabi Muhammad SAW itu dikenal seorang yang ummi. Seorang yang ummi di masa jahiliyah itu, dan orang yang beradab padahal terlahir dalam keadaan yatim. Siapa yang ngajari? Nah, yang ngajari beliau semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Maka Nabi menyatakan, aku ini yang mengajarkan adab adalah Allah, Tuhanku. Maka sungguh pelajaran adab yang terbaik, yang terindah adalah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul SAW itu memang dikondisikan itu memang orang yang tidak dikenal pernah membaca dan menulis. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan Al-Quran dan beliau itu dikenal orang yang sering baca atau sering nulis, dianggap itu mendapatkan ilmu dari hasil apa yang dia baca. Tapi nggak pernah dikenal membaca, nggak pernah dikenal menulis. Namun beliau itu bisa menyampaikan ayat suci Al-Quran yang gaya bahasanya indahnya luar biasa, yang berisikan kebenaran yang nyata, dan punya sabda-sabda yang luar biasa indahnya. Itu menunjukkan bahwasanya orang ini bukan dikawal oleh akal, pikiran, logikanya sendiri. Namun beliau itu dikawal oleh wahyu. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhuttuhu biyaminik idzan lartabal mubtilun. Memang kau tuh sebelumnya nggak pernah kelihatan pernah membaca ataupun pernah menulis. Kenapa? Agar orang-orang yang mubtilun, orang-orang kafir itu kalau kamu pernah baca, kamu pernah nulis, udah nggak ragu, mereka oh berarti ini hasil bacaannya. Tapi orang kafir bingung, ini nggak pernah baca, nggak pernah nulis, tapi kok bisa ya ada ayat-ayat yang bagus keluar dari lisannya? Oh berarti ini memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita perhatikan, ummi itu bukan satu kekurangan, itu justru merupakan satu mukjizat. Dan semua lafadz ummi yang ada di Al-Quran itu pasti digandengkan dengan an-nabi. Dan lafadz ummi yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti an-nabiyil ummi. Nggak ada ummi aja, nggak ada, pasti an-nabiyil ummi digandengkan. Kenapa? Itu merupakan satu keistimewaan, menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu bukan dikawal dengan akal pikirannya atau hasil percobaannya, enggak. Beliau itu selalu dikawal oleh wahyu. Begitu. Itu yang menjadi satu mukjizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga at-ta'dib, beradab, sopan, padahal terhadap dalam keadaan yatim. Siapa yang ngajari beliau? Bahkan dari masa sebelum diutus sebagai seorang nabi itu sudah terkenal akhlaknya luar biasa Nabi Muhammad. Menyambung tali silaturahmi, menolong orang yang lemah. Apalagi setelah menjadi nabi, bertambah banyak diceritakan. Anas bin Malik mengatakan apa? Saya menjadi pelayannya 10 tahun, nggak pernah marah. Berkata, kepada saya nggak pernah. Dan tidak pernah mengatakan, kenapa kamu begini? Atau, kenapa kamu nggak mengerjakan ini? Nggak pernah. Selama 10 tahun. Kita bayangkan, kita satu hari marah sama pembantu berapa kali? Marah sama karyawan berapa kali? Arab, mudah-mudahan bisa niru Nabi Muhammad, insyaAllah. Dan beliau setelah itu kalau setiap ada orang yang manggil Muhammad, jawabannya apa? Labbaik. Labbaik itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia tidak enak, enaknya diterjemahkan pakai bahasa Jawa. Labbaik itu paling tepat ya, mau diterjemahkan sendika dawuh. Itu paling enak diterjemahkan begitu. Artinya apa? Ucapan kalau misalkan labbaik itu mau diterjemahkan bahasa Indonesia jadinya panjang. Ya Muhammad, jawabannya, ya saya mendengar panggilanmu dan saya menjawabnya. Panjang kan akhirnya. Tapi itu dalam bahasa Arab diringkas dengan kata labbaik. Dalam bahasa Jawa diringkas sendika dawuh. Itu kalau dalam bahasa Jawa ada artinya apa? Jawabannya itu sopannya luar biasa. Bahkan beliau itu kalau dengan sahabatnya bergurau. Jangan dikira Nabi Muhammad itu serius terus, enggak ya, bergurau juga dengan para sahabat Nabi Muhammad itu. Bergurau dengan istrinya, lomba balapan lari dengan istrinya. Kemudian setelah itu main dengan anak-anak kecil.
Kalau ada orang ngundang beliau datang ke rumahnya, beliau datang, kemudian makan di sana. Bahkan satu beliau sholat. Kalau ada sahabatnya yang 3 hari aja nggak kelihatan, dicari sama Nabi Muhammad. Mana ini? Mana kok nggak kelihatan? Mana ini? Begitu. Bahkan beliau tuh kalau ketemu orang, beliau yang memulai salam. Sekarang ada orang kalau nggak dikasih salam duluan nggak mau salam, gengsi. Kenapa dia nggak salam duluan? Oh, nggak niru Nabi ini berarti. Nah, at-ta'dib, beradabnya Nabi Muhammad SAW itu menjadi satu hal yang menakjubkan, menjadi satu hal yang istimewa. Kenapa? Karena beliau terlahir dalam keadaan yatim. Siapa yang mendidik Nabi Muhammad SAW? Rasulullah SAW itu terlahir dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun ditinggal wafat ibunya, 8 tahun ditinggal wafat kakeknya, dirawat oleh pamannya itu Abu Thalib. Dan beliau itu dari kecil sudah tidak terkontaminasi dari kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah. Jahiliyah mungkin ketika itu ada yang mohon maaf, ada yang suka tawafnya maaf telanjang, ada yang juga mungkin suka hura-hura dan sebagainya. Dari kecil Nabi Muhammad SAW itu udah terbebas daripada itu semuanya. Bahkan ketika Khadijah itu barang dagangannya dibawa sama Nabi Muhammad, Khadijah ketika itu kan nugaskan Maisarah, tolong kamu awasi, saya pengen tahu orang ini gimana. Dan tadi disampaikan oleh Maisarah, saya nggak pernah lihat orang sesantun itu. Pandai berdagang, profesional, santun, dan yang lebih menakjubkan, kemanapun dia jalan dinaungi awan di atasnya. Makanya Nabi Muhammad gak bisa dibandingkan dengan pemimpin dunia manapun juga. Sehebat apapun pemimpin dunia, maaf, keringatnya pasti baunya gak enak. Tapi Nabi Muhammad keringatnya wangi, ludahnya obat. Bantu berjalan, beliau dinaungi awan. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah dengan kita usaha mengenal beliau, kita semakin cinta dengan beliau insyaallah. Cinta dengan beliau, dan kita insyaallah masuk dikumpulkan bersama dengan beliau di dunia ini, masuk kelompok para pecinta Nabi Muhammad, di akhirat di surga berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa afa minkum. بعد القبول القبال وسائل الأحوال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، أزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وذرية رسول الله، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين، ومن عمر هذا المسجد وعبد الله بن صديقين على القائم الحكم سابقا ولاحقا، شيخنا وشيخه وذوي الحقوق علينا أجمعين، والإمام إلى روح الإمام شريف الدين أبي عبد الله محمد البصيري، أن الله يغفر لهم ويرحمهم، تغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة، ويعلي درجاتهم الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبحقهم على الله وأسرارهم عند الله، أن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا بغير تعب ولا مشقة، مع اللطف والعافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن الله يرفع عنا البلاء ويرفع عنا الوباء عن بلادنا هذا خاص وعن سائر البلدان عامة. نسأل الكريم الطويل أعماركم في طاعة الله ورسوله مع الصحة والعافية، ويرزقنا وإياكم حسن الخواتم من الموت في خير والعافية والسلام. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا على لظى أشرفنا، فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة، جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع
ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدالة وشد صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله.